kita lihat ini Bapak Menteri kita, Menko Maritim dan Investasi. Bahkan ada seperti semacam ujaran ya, Menteri segala urusan. Ya. Karena semuanya diurusin sama beliau Ya. nih. Nah, itu mohon maaf Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kebetulan dengar nih. ini kebetulan kita diskusi. Jadi semoga ini menjadi masukan, menjadi sebuah pemikiran untuk pemerintah kita supaya berpikir lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Ikhwan fillah, sahabat usul yang dirahmati Allah. Siang ini hari Jumat tanggal 13 Agustus ya 2021. Alhamdulillah saya kedatangan tokoh nasional ternyata. Datang sholat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa. Beliau adalah Bang Irwan. Assalamualaikum Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak sengaja kita ketemu sholat Jumat di At-Taqwa tadi ya. Beliau adalah anggota Dewan Pakar ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Tapi dalam hal ini beliau berdiri berada di studio Sahabat Usdun, tidak dalam kapasitas beliau sebagai institusi. Benar Bang ya? Benar. Ini sebagai personal, individu, sebagai sahabat, kawan lama saya beliau ini yang kemudian silaturahim. Saya langsung ajak ke bawah. Saya kasih lihat studio Sahabat Usdun dan kita akan berbincang-bincang nih, Bang Irwan. Gimana? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang, ini saya pengen bertanya nih, kebetulan Abang ada di sini ya, karena di tengah kondisi seperti saat ini, sepertinya pemerintah dalam hal ini entah kehilangan arahkah atau entah sudah habis pikirkah dengan adanya wabah COVID-19 yang mungkin berkepanjangan terus-menerus. PPKM diperpanjang, dicicil salah. Itu satu hal. Terus ada lagi kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan pemerintah ini yang seolah-olah sasaran tembaknya adalah umat Islam, Bang. Misal, kemarin kan 1 Muharram Ya. digeser. Sementara Profesor Egy Sujana teriak-teriak, lu geser 1 Muharram, lu berani bisa nggak geser 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, geser kan sama-sama hari Selasa. Itu kan konyol. Ya. Lagi-lagi sasarannya umat Islam. Nah, dan yang tidak kalah hangatnya saat ini, ramai juga di media massa, di mana Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa salah satu syarat untuk diusulkan, entah mungkin belum jadi peraturan atau belum, salah satu syarat untuk masuk ke masjid harus punya surat vaksin. Nah, sekarang saya minta pendapat dari Bang Irwan terhadap apa nih semua yang terjadi di negara kita ini. Bagaimana Bang? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Usdun yang senantiasa kita bertemu, bertukar pikiran di tempat ini. Ya mungkin pada kesempatan ini kalau melihat kondisi negara kita, ya memang dalam situasi seperti ini berbagai hal kebijakan dilakukan. Ya memang kepentingannya dan tujuannya untuk kemaslahatan. Ya, kita yakin itu Pak. Niatnya baik. Dan memang kita tidak menyalahkan 100% karena memang fakta di lapangan bahwa kondisi yang ada ini carut marut dengan berbagai kebijakan yang ada. Tetapi kita akan mencoba melihat dari aspek secara konstitusi negara. Kalau kita melihat di pasal 33 ayat 1 tentang masalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama secara kekeluargaan. Nah, ini kita harus melihat pertama masalah kaitannya dengan statement kondisi membidik umat Islam. Apakah ini benar membidik umat Islam? Secara tidak langsung tidak hanya umat Islam, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kebetulan umat Islam itu mayoritas di Republik ini, sehingga memang akan terlihat demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kondisi kebijakan yang ada saat ini, memang sasarannya kalau misalnya usaha, itu hampir rata-rata misalnya harus dengan vaksin, sertifikat vaksin ataupun hal-hal kebijakan lain, sebenarnya tidak langsung juga itu menjatuhkan sistem perekonomian kita. Karena misalnya tidak semua orang itu akan pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat yang wah gitu ya bagi rakyat-rakyat bawah, menengah ke bawah. Karena kita tahu rata-rata konsumtif dari masyarakat kita itu bukan masyarakat menengah ke atas, paling banyak masyarakat menengah ke bawah. Nah, secara tidak langsung juga untuk sektor yang lain itu mematikan. Karena kita tahu hampir mayoritas ini Muslim di Republik ini,
sehingga ya secara tidak langsung memiliki umat Islam. Ya. Tetapi secara keseluruhan sistem perekonomian kita itu dimatikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang terkait dengan masalah ya wacana ya, kita lihat ini Bapak Menteri kita, Menko Maritim dan Investasi. Bahkan ada seperti semacam ujaran ya, menteri segala urusan. Ya. Karena semuanya diurusin sama beliau Ya. nih. Nah, itu mohon maaf Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kebetulan dengar nih. ini kebetulan kita diskusi. Jadi semoga ini menjadi masukan, menjadi sebuah pemikiran untuk pemerintah kita supaya berpikir lebih jauh. Jangan sampai apa yang dikatakan mendiang Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu imperialisme baru, penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Nah, kita jangan mau seperti ini. Karena kita tahu jika memang kebijakan seperti ini berlaku, maka hampir rata-rata akan mematikan usaha-usaha di sektor usaha anak-anak negeri bangsa ini. Nah, yang kedua kaitannya tadi wacana masalah vaksin, Masuk masjid, ya masuk harus vaksin. Ya kita tahu bahwa di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu sudah mengatur masalah keyakinan orang beragama. Jangan kita mencampuri urusan masalah agama Kristen ataupun Buddha, Hindu. Begitupun juga Islam yang mayoritas di Republik ini. Ya. Sudah ada aturan Al-Quran dan hadisnya. Jadi itu jangan sampai diganggu dengan hal-hal yang kaitannya dengan kebijakan. Karena masing-masing panduannya sudah jelas. Kita meyakini sama-sama apa yang sudah diajarkan dalam kitab masing-masing. Silakan bagi teman-teman umat yang lain menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh agamanya, itu akan memunculkan kedamaian di Republik ini. Begitupun bagi kami yang Muslim di Republik ini yang notabene-nya mayoritas, juga akan menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak perlu lagi wacana bagaimana ini membuat satu sertifikat vaksin untuk masuk masjid. Karena bagi umat Islam itu sudah ada koridornya, kaitannya dengan masjid, Ya, musala itu sudah ada. Begitu, Ustaz. Dan jadi memang sepertinya pemerintah ini seringkali apa ya, membuat satu wacana-wacana yang jadi bumerang dan meresahkan. Ya Itu sudah, sangat benar. hentikanlah sudah hal-hal yang seperti ini. Yuk kita sama-sama beritikat baik untuk mempunyai semangat yang sama, Betul. membangun bangsa ini. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, terutama di tengah wabah COVID-19 Benar ini. sekali. Ya. Nah, terakhir Bang Irwan, ya tadi kita lihat Bang Irwan karena singgung nih pasal 33, kemudian pasal 29 ini terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini tata hukum negara Indonesia bahwa sumber dari segala hukum kita adalah Undang-Undang Dasar 45. itu yang tertinggi, kemudian TAP MPR, kemudian keputusan Presiden, sampai terakhir Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang. Nah, kalau sebelumnya kita pernah sempat muncul juga wacana untuk menggolkan Undang-Undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Ini kan ada semacam apa ya, entah agenda tersembunyi kah atau apakah ini bagaimana nih Ya. Bang Irwan nih? Kalau- Kalau Bang Irwan di sini nih ya, kita Ah. melenceng sedikit. Oke, siap. Ya kalau melihat atau mereview Republik ini dari awal-awal dibangunnya Republik ini, kita sudah tahu konsensus bahwa UUD 45 Pancasila itu sudah jelas. Tidak bisa diutak-atik lagi ke sana kemari. Nah, kita tahu sendiri bagaimana Pancasila di sila pertama itu sudah jelas sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan umat Islam sudah mengalah ketika Piagam Jakarta Piagam, harusnya betul. dengan Nah. 9 kata itu ya. Nah, dan dekret Presiden Republik Indonesia Presiden Soekarno 5 Juli tahun 1959 itu sudah jelas bahwa UUD 45 dan Piagam Jakarta itu kedudukannya sama, tidak bisa dipisahkan, dan itu sudah konsensus. Sehingga untuk pada hari ini bagi kita umat yang ada di Indonesia, baik itu Islam maupun sampai Kristen, Hindu, Buddha, bagaimana kita bersatu melihat kebijakan ini secara serius sehingga kita bisa membantu pemerintah dalam menyikapi kondisi ini dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi negara kita, yaitu UUD 45, kemudian kaitannya dengan ajaran agama masing-masing. Itu yang penting. Bahkan kalau misalnya kita bisa melihat Pancasila, 5 sila ini pun ketika disejajarkan atau dibandingkan dengan Al-Quran, ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan, Semua betul. apa yang ada di Pancasila ini termuat semua di dalam Al-Quran. Sangat benar. Sangat sejalan seperti itu. Tapi saya khawatirkan ini kejadian lagi. Awal-awal Undang-Undang Minerba
tiba-tiba secara diam-diam. Iya. Kemudian undang-undang Omnibus Law, diam-diam lagi. Sempat bergulah HIP, tapi akhirnya ini masih pending nih, belum final untuk di close atau dilanjutkan. Tapi kita jangan takutnya, jangan-jangan diam-diam lagi. Seperti itu, Ya, Tuan. kita memang harus waspada karena ideologi itu tidak akan pernah hilang. Ya. Ya, apalagi kita tahu ideologi apapun, baik itu mau komunis atau sampai ideologi radikal pun itu tidak akan pernah hilang. Karena itu sudah sunnatullah. Betul. Kita akan belajar dari semua hikmah itu. Karena ideologi itu tertanam di dalam sanubari setiap manusia. Ya. Jadi ketika dia ingin menyebarkan, dia punya strategi untuk menyebarkannya. Nah, dan inilah yang kita waspadai bagi kalangan eksekutif di birokrat ataupun kalangan legislatif di parlemen, mewaspadai hal ini. Jangan sampai pengulangan sejarah itu terjadi lagi Ya. tahun 1965. Dan kita tahu sebelum zaman kemerdekaan, Bung Karno sudah melihat gerakan seperti ibu kota negara baru. Adanya ibu kota di dalam ibu kota. Ya. Nah, di dalam suatu negara. Ini kita harus waspadai. Banyak sejarah sudah terulang. Kita tahu bagaimana kejadian Singapura, Filipina itu menjadi satu paradigma jangan sampai bangsa ini pecah carut marut akibat kebijakan-kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat dan masyarakat, khususnya mayoritas umat Islam. Hampir di semua negara, ketika bicara mayoritas, mereka akan memikirkan apa yang disampaikan oleh umat yang jadi umat mayoritas tersebut. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Irwan ya. Ini sudah sangat gamblang ya. Mungkin karena durasi, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya atau di konten selanjutnya. Terima kasih Bang Irwan sudah memberikan pencerahan kepada sahabat Usdun. Ya pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, ini hanya bincang-bincang santai ya, artinya jangan dibawa baper nih para netizen nih. Nanti pada komen macam-macam nih. Insya Allah kita tetap NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.